Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari tim Remastering Exynos. Pada kesempatan kali ini, kami akan remastering Linux Ubuntu dengan tema programming yang diberi nama Exynos. Pada kesempatan kali ini, aku mau perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akbar Alfaida, dan di tim saya ada Farhan Abel Ramsisi, Ihsanul Hadi Al-Ghifari, dan Risma Melati. Oke, mungkin kita bakal mulai presentasinya. Pertama ialah latar belakang. Latar belakang dari remastering ini merupakan suatu proses yang dilakukan guna mengubah suatu perangkat lunak software menjadi bentuk kreasi lainnya yang biasanya berlandaskan acuan pada proses tertentu sehingga suatu perangkat lunak dapat berhasil diremastering. Remastering pada sistem operasi Linux adalah suatu proses kustomisasi perangkat lunak untuk penggunaan off-label yang tergantung lisensi legalitas distribusi. Nah, Linux memiliki perbedaan tersendiri dibandingkan dengan sistem operasi lainnya, yakni dikarenakan perangkat lunak tersebut memiliki sifat open source yang berarti bersedia bagi siapa saja, sehingga memungkinkan untuk menjalankan operasi remastering. Tidak sembarang sistem operasi dapat melakukan sistem remastering. Jadi, alasan latar belakang kami menggunakan Linux dalam pengerjaan remastering ini karena kami yakin dan dari Linux sendiri merupakan perangkat lunak yang memiliki sifat open source, jadi mempermudah kami dalam melakukan remastering. Alasan kami mengambil tema programmer, mohon maaf, yaitu untuk upaya menciptakan antarmuka yang optimal dan mendukung efisiensi dalam mengembangkan perangkat lunak. Proses ini melibatkan penyempurnaan elemen visual, penyesuaian warna, dan pengaturan tata letak agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam lingkungan pengembangan perangkat lunak, menciptakan suasana kerja yang nyaman, dan meningkatkan fokus serta produktivitas. Berdasarkan data yang saya dapat, programmer membutuhkan zona yang nyaman untuk melakukan codingan. Apabila per laptop atau suatu monitor itu tidak mendukung dalam melakukan codingan tersebut, itu akan membuat programmer merasa tidak nyaman dan kemungkinan berhasilnya suatu kode itu semakin kecil. Oleh karena itu, kami meremastering tema Linux ini agar bisa membuat para programmer bisa efisiensi dalam melakukan pekerjaannya dan merasa nyaman. Oke, permasalahan yang kita dapat. Pertama, bagaimana remastering Linux Ubuntu dapat dilakukan? Yang kedua, mengapa remastering Linux harus dilakukan dalam status penggunaan tertentu yang ditetapkan oleh user? Yang ketiga, apa manfaat yang diberikan dalam pelaksanaan remastering Linux? Dan yang keempat, bagaimana agar penerapan remastering Linux dapat menjadi satu hal yang mampu untuk dilakukan? Oke, kita akan masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama ialah analisa masalah. Oke, remastering ini adalah untuk menciptakan sebuah distro baru yang sesuai dengan kebutuhan dan juga mementingkan kenyamanan pengguna. Remastering ini dilakukan tidak merubah distro induk seperti inti sistem kernel yang sudah ada, namun remastering ini dilakukan dengan memodifikasi tanpa merubah kernel utama. Jadi, remastering Linux ini menjadi Exynos yang mana kami mengubah beberapa, yaitu tema, penambahan aplikasi, yang mana aplikasi ini mengunggulkan pendidikan, kursor, background, dan ikon aplikasi. Oke, jadi pada remastering kali ini, kami tidak merubah sistem kernel yang ada, sistem kernel utama. Tetapi kami hanya menambahkan suatu aplikasi dan mengubah background, kursor, dan icon agar nyaman di para programmer. Kayak analisa hardware. Perangkat yang digunakan untuk remastering Linux sendiri yaitu laptop Acer X-Swift. Kemudian lanjut ke analisa software, yaitu aplikasi atau software yang kami install ke dalam Linux Exynos tersendiri. Ada tiga yang kami install, yaitu yang pertama Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah sebuah kode editor yang ringan, gratis, dan open source yang dikembangkan oleh Microsoft.
Hal ini membuatnya cocok untuk berbagai tugas pemrograman, termasuk pengembangan web dan berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, TypeScript, Node.js, C++, C, Java, Python, PHP, Go, dan Net. Visual Studio Code memiliki fitur basic editing, debugging, formatting code, autosave, and dukungan untuk ekstensi yang beragam. Kemudian yang kedua, Zoom. Zoom adalah platform konferensi video untuk pertemuan online, webinar, dan kolaborasi tim secara virtual. Kemudian yang ketiga adalah IntelliJ IDEA, platform pengembangan perangkat lunak yang memfasilitasi coding, debugging, dan kolaborasi pengembang. Jadi aplikasi yang kami install itu bukan hanya sembarang aplikasi, tetapi software atau aplikasi yang kami install itu adalah software-software atau aplikasi-aplikasi yang mendukung para programmer untuk melakukan codingan serta melakukan kerjasama dengan tim seperti Zoom, dan codingan seperti Visual Studio Code dan IntelliJ IDEA. Oke, untuk berikutnya akan kami serahkan ke teman kami. Terima kasih. Selanjutnya saya, Risma Melati, akan membacakan bab 2, yang adalah landasan teori. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer pada saat komputer dihidupkan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Menurut Abbas Ali Pangeran dan Doni Arius, dalam buku Sistem Operasi tahun 2010, sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Ada dua sumber yang kami gunakan untuk fungsi dari sistem operasi. Yang pertama adalah dari buku Hanapi dan Habibie tahun 2020 halaman 5. Fungsi utama dari sistem operasi adalah mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Nah, yang kedua ada dari Haryanto tahun 2002 yang menyatakan sistem operasi mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai pengelola seluruh sumber daya sistem komputer atau resource manager, dan sebagai penyedia layanan extend virtual machine. Semua sistem operasi terdiri atas tiga bagian, yaitu kernel, utilitas standar, dan file database system. Linux adalah salah satu contoh sistem operasi yang bersifat open source. Linux adalah nama yang diberikan kepada semua sistem operasi komputer yang bertipe Unix. Sistem operasi ini merupakan sebuah software yang bebas untuk digunakan, disebarkan, dimodifikasi oleh siapa saja dan untuk tujuan apa saja tanpa membayar lisensi pada pihak manapun. Agar menjadi sebuah sistem operasi yang lengkap, kernel Linux kemudian digabungkan dengan berbagai program aplikasi. Maka kemudian muncullah istilah distro. Nah, distro ini terdapat banyak, diantaranya adalah Red Hat, Fedora, Ubuntu, dan lain sebagainya. Sistem operasi yang kami gunakan untuk penelitian adalah Ubuntu, yang mana Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian GNU atau Linux dan memiliki interface desktop. Sistem ini dirancang dengan proses remastering Ubuntu 22.04.3 yang bertujuan menciptakan interface baru dan memiliki gunaan untuk menunjang para programmer. Linux memiliki berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Di antaranya adalah probabilitas. Probabilitas itu adalah Linux yang dapat dijalankan atau bahkan dipindahkan dari satu platform ke komputer ke platform komputer lainnya. Yang kedua ada Linux untuk menyertakan aplikasi dan library untuk mengembangkan sistem. Yang ketiga atau yang terakhir, murah dan mudah untuk didapatkan serta mendidik untuk pintar karena setiap proses dan search code Linux bersifat terbuka
sehingga bisa dipelajari secara langsung, baik sistem maupun kerjanya. Terus selanjutnya akan diserahkan ke teman selanjutnya. Terima kasih.